Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bincang-bincang atau ngobrol tentang usia pernikahan dini dan dampaknya pada stunting. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, sebelum kita bahas tentang stunting, kita juga ada ayat yang sangat menarik, yaitu An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Saya kira ayat yang kita bacakan tadi sangat relevan sekali atau sangat tepat sekali dengan permasalahan stunting yang ada. Allah tidak menginginkan generasi kita adalah generasi yang lemah, dan Allah menginginkan bahwa generasi kita adalah generasi yang kuat, yang bisa menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi dan bisa menjalani kodrat kemanusiaannya secara maksimal. Saya kira itu perlu kita renungkan sehingga bisa menggugah semangat dalam kita memerangi stunting yang terjadi saat ini. Oke, makasih. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita sebut World Health Organization atau WHO, stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Wow, mengerikan sekali ini stunting. Stunting masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Penyebabnya ada banyak, salah satunya adalah pernikahan di masa remaja atau usia dini. Baru-baru ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan pihak terkait kembali mengadakan rapat koordinasi sebagai tindak lanjut setelah ditetapkan Kabupaten Temanggung sebagai kabupaten percontohan penurunan stunting berbasis keluarga. Teman-teman semua, menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung tahun 2021, terdapat 503 kasus dispensasi kawin bagi calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun. Hal tersebut menjadi perhatian bersama bagi daerah yang menjadi percontohan penurunan angka stunting. Oke sobat, kita coba lihat hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan. Angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%. Berarti kalau dihitung 4 orang anak berarti 1 orang kena stunting. Suatu angka yang cukup mengerikan dan cukup besar yang harus kita perhatikan bersama. Dalam hal ini, upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka stunting dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu tentang percepatan penurunan stunting yang dijadikan payung hukum bagi strategi nasional percepatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan sejak 2018. Adapun strategi nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas persiapan kehidupan keluarga,
menjamin pemenuhan asupan gizi anak, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air dan sanitasi yang ada. Oke, kalau kita lihat studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Apalagi saat ini banyak pihak yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa. Sebetulnya pernikahan dini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah pernikahan di bawah umur 19 tahun. Oke, sekarang kita bahas apa hubungan stunting dengan pernikahan dini. 1. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara fisiologis belum matang. Kedua, belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan. Ketiga, belum matang pola asuh anak yang baik dan benar. Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia masih remaja, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan sang anak. Jika nutrisi ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Dan hal ini sangat berisiko terkena stunting. Saya yang berbahagia, itu tadi kita sedikit bicara tentang stunting. Sekarang kita bicara solusi pencegahan stunting. Oke. Pertama, pantau perkembangan balita di posyandu. Kalau kita mengamati buku yang ada di posyandu itu, kita akan ada grafik yang ideal bagi umur sekian berapa beratnya, sehingga bisa terpantau akan perkembangan badannya atau fisiknya. Yang kedua, air bersih dan fasilitas sanitasi terpenuhi. Idealnya sumur dan septic tank itu berjarak 10 meter. Maka sebaiknya kalau kita bikin sumur atau septic tank, ya koordinasikan dengan tetangga sehingga bisa mencapai jarak yang ideal untuk kesehatan. Yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Sekarang yang keempat, penuhi kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Penyebab dari stunting adalah rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni sejak janin hingga bayi umur 2 tahun. Yang kelima, beri bayi ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Demikian paparan singkat kami tentang dampak pernikahan remaja terhadap stunting. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Wassalam. Jaya generasi Indonesia.